Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egy Vivilioni Dwiadani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pengolahan bisnis retail, yaitu bab 2 tentang bisnis waralaba. Langsung aja simak videonya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bab 2, yaitu melakukan bisnis waralaba. Yang pertama, bisnis waralaba atau franchise. Satu hakikat waralaba, bisnis waralaba atau franchise sedang berkembang pesat di Indonesia dan sangat diminati oleh para pengusaha. Ketentuan tentang bisnis waralaba diatur melalui peraturan-peraturan. Berikut ketentuan tentang bisnis waralaba diatur melalui peraturan-peraturan. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. 1. Waralaba adalah hak khusus yang dimaksud oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha. 2. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 2012 tentang waralaba. 1. Pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. 2. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk waralaba. Secara umum terdapat beberapa bentuk waralaba yang ditetapkan oleh International Franchise Association. Bentuk-bentuk waralaba tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada unit franchising. Bentuk waralaba ini adalah yang paling umum di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan satu usaha bisnisnya dalam lokasi atau daerah yang telah ditentukan. Yang kedua ada area development franchising. Dalam bentuk waralaba ini, pemberi waralaba memberi hak kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnisnya di daerah tertentu. Yang ketiga, subfranchising. Subfranchising sering disebut master franchising. Dalam waralaba ini melibatkan pihak ketiga selain pemberi waralaba dan penerima waralaba. Yang keempat, affiliation on conversion franchising. Pada waralaba bentuk ini, pemilik bisnis waralaba yang sudah berjalan ingin berafiliasi dengan suatu jaringan waralaba terkenal. Yang terakhir ada non-traditional franchising. Pada waralaba bentuk ini, pemberi waralaba menjual waralabanya ke tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan waralaba. Kelebihan bisnis waralaba. 1. Pemberi waralaba dapat mengembangkan usaha karena ada modal investasi. 2. Penerima waralaba dapat membuka usaha baru tanpa adanya kesalahan karena meniru secara sah. 3. Bisnis waralaba memberikan kenyamanan pada kualitas pelayanan barang dan jasa kepada pelanggan. B. Kekurangan bisnis waralaba. 1. Ruang gerak dan kreativitas penerima waralaba terbatas sesuai dengan perjanjian. 2. Sangat terikat dengan supplier. 3. Ketergantungan terhadap reputasi waralaba lain. 4. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Yang keempat ada dampak bisnis waralaba. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut. A. Bisnis waralaba memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. B. Bisnis waralaba sudah terbukti dapat meningkatkan akses penguasaan pasar. Yang C. Mempercepat kesempatan berusaha antara golongan ekonomi. D. Persaingan antar pemilik modal besar atau franchise secara tidak langsung. E. Memiliki akses penyediaan barang langsung dari produsen melalui toko retail waralaba sehingga barang dapat dijual dengan harga yang rendah. Yang kelima ada klasifikasi waralaba. Jenis waralaba dapat diklasifikasikan berdasarkan produk yang ditawarkan, tempat asalnya, dan ketentuan dari International Franchise Association atau IFA sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan produk yang ditawarkan. Jenis waralaba berdasarkan produk yang ditawarkan ada 3, yaitu waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Yang kedua, berdasarkan tempat asalnya. Jenis waralaba berdasarkan tempat asalnya ada 2, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Dan yang ketiga, berdasarkan International Franchise Association atau IFA. Jenis waralaba berdasarkan 1. Produk franchise. Dalam bisnis ini, produsen memiliki kontrol penuh terhadap retail yang mendistribusikan produknya. 2. Manufacturing franchise. Waralaba jenis ini biasanya untuk jenis industri makanan atau minuman. 3. Business opportunity ventures. Waralaba ini mewajibkan pemilik bisnis membeli dan mendistribusikan produk di perusahaan tertentu. 4. Bisnis format franchising. Bisnis waralaba ini cenderung lebih menyeluruh dan lengkap. Selanjutnya ada manfaat waralaba.
A. Manfaat bagi para waralaba. 1. Memperluas usaha dengan lebih cepat, mudah, dan murah. 2. Dapat melakukan pengembangan dan penguasaan pasar lebih cepat. 3. Mendapatkan sumber pemasukan baru dari virtuality. B. Manfaat bagi penerima waralaba. 1. Dapat memiliki bisnis dan sistemnya dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat. 2. Mengurangi resiko kerugian. 3. Terbantu dari segi merek. 4. Tidak perlu repot membuat sistem bisnis dan SOP kerja. 5. Menambah keterampilan pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu perjanjian dalam waralaba. 1. Surat perjanjian waralaba. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012. 1. Nama dan alamat para pihak. 2. Jenis hak kekayaan intelektual. 3. Kegiatan usaha. Yang kedua, pihak yang terkait dalam waralaba. Waralaba atau franchise adalah bentuk kerjasama bisnis dua atau lebih perusahaan dalam bidang perdagangan barang atau pelayanan jasa. A. Pemberi waralaba atau franchisor. Franchisor adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan waralaba kepada pihak lain. B. Penerima waralaba atau franchise. Franchise adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pewaralaba untuk memanfaatkan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban para pihak waralaba. Pertama, pemberi waralaba atau franchisor. Berikut hak dan kewajiban pemberi waralaba. 1. Hak pemberi waralaba. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatkan lisensi oleh penerima waralaba. Memperoleh laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba yang menggunakan haki yang dilisensikan. Mewajibkan penerima waralaba dalam hal-hal tertentu untuk membeli barang, modal, dan barang lainnya dari pemberi waralaba. Yang kedua yaitu kewajiban pemberi waralaba. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan haki yang dilisensikan. Memberikan bantuan kepada penerima waralaba mengenai cara pemanfaatan dan penggunaan haki yang dilakukan tersebut. Nah, selanjutnya penerima waralaba atau franchise. 1. Hak penerima waralaba. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan haki yang dilisensikan. Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan penggunaan haki yang diseleksikan tersebut. Yang kedua, ada kewajiban penerima waralaba. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba untuk melaksanakan haki yang dilisensikan tersebut. Memberikan keleluasaan kepada pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala ataupun tiba-tiba. Memberikan laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus. Menjaga kerahasiaan haki yang dilisensikan baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi. Tidak memanfaatkan haki yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan. 4. Pembinaan waralaba. Pembinaan mengenai waralaba antara lain sebagai berikut. A. Pembinaan waralaba yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. B. Pemberian waralaba wajib memberikan pembina kepada penerima waralaba. Yang C. Dokumen perizinan bisnis waralaba. 1. Prospektur penawaran waralaba. Hal-hal yang harus dimuat dalam prospektur penawaran waralaba yaitu A. Data identitas pemberi waralaba. B. Legalitas usaha waralaba. C. Sejarah kegiatan usahanya. D. Struktur organisasi pemberi waralaba. E. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. F. Jumlah tempat usaha. G. Daftar penerima waralaba. H. Hak dan kewajiban pemberi waralaba. 2. Surat permohonan STPW. Adapun ketentuan surat permohonan surat tanda pendaftaran waralaba SP atau STPW adalah sebagai berikut. A. Paling lama 2 hari kerja. B. Jika SP atau STPW berserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar. C. Permohonan STPW yang ditolak dapat mengajukan kembali. Yang ketiga, dokumen persyaratan permohonan STPW. 1. Permohonan baru STPW pemberi waralaba. 2. Permohonan baru STPW penerima waralaba. 3. Permohonan baru STPW pemberi waralaba lanjutan. 4. Permohonan baru STPW penerima waralaba lanjutan. Yang kelima, permohonan perpanjangan STPW. 4. Penerbit STPW. STPW yang diserahkan penerbitnya dilakukan oleh Menteri kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati atau Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia. Terdiri atas STPW pemberi waralaba dari waralaba dalam negeri, STPW pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, dan STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
Yang terakhir yaitu D. Melakukan bisnis waralaba. 1. Pemilihan bisnis waralaba. Beberapa hal yang harus diperhatikan baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba antara lain adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan bisnis waralaba. B. Dasar pertimbangan pemilihan. 2. Modal bisnis pembelian waralaba. A. Biaya awal. Digunakan untuk membuat tempat usaha sesuai spesifikasi pemberi waralaba dan ongkos pembuatan hak atas kekayaan intelektual. B. Biaya royalti. Biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba setiap bulan dari laba operasional. 3. Penghitungan BEP dan ROI usaha waralaba. Untuk mengetahui kemampuan modal yang diinvestasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan perlu dihitung Return of Investment atau ROI. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada rasa tolong diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Fighting.